Selamat malam Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Semangat pagi, luar biasa sekali ya. Masih tetap semangat ya, teman-teman semua pada malam hari ini. Berjumpa kembali dengan saya Luzinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia yang akan memandu Zoom pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya, masih tetap semangat ya teman-teman semua. Tapi supaya lebih semangat lagi, saya pengen dong minta teman-teman menyalakan kameranya. Saya pengen menyapa secara langsung ya. Saya pengen melihat wajah-wajah semangatnya nih. Baik, selamat malam sudah ada Bu Marta yang menyalakan kameranya. Halo, selamat malam Bu Aleda. Ini dari user Cendrawasih nih, kameranya gelap. Baik, ada Pak Fahmi juga. Wah, ini sepertinya semangat-semangat sekali nih teman-teman dari Papua. Ada Pak Iman juga. Wah, luar biasa. Ibu Melani, selamat malam. Luar biasa nih teman-teman. Saya lihat teman-teman Mbak dari Sinta. Papua semuanya semangat-semangat nih ya. Masih tetap mengikuti Zoom pada malam hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan virtual ya buat teman-teman semua yang hadir. Nah, saya jadi ikutan semangat nih ya. Baik, kalau begitu mungkin langsung saja pada malam hari ini seperti biasa training ya Forever Income Training rutin yang diadakan 2 minggu sekali, dan pada malam hari ini temanya adalah edifikasi dan materinya akan dibawakan oleh. Oke, mohon maaf Sudah ya Pak Ibu. Di Jakarta dari sore ini ada hujan lebat, jadi koneksinya ini kemungkinan terkendala ya. Mohon maaf nanti jika ada kendala internetnya lagi, saya mohon maaf. Baik, pada malam hari ini ada training kita akan dibawakan oleh leader kesayangan kita. Beliau tentu saja sudah menjalankan bisnis networking puluhan tahun, sudah mendapatkan penghasilan tentunya puluhan sampai ratusan juta di bisnis networking. Beliau juga pernah bekerja di manajemen sebuah perusahaan internasional, dan beliau saat ini fokus menjalankan bisnis FHI. Kita panggilkan saja. Selamat malam, Bapak Jaumil Putra. Selamat malam, Ibu Selamat Sinta. malam, Pak. Baik, silakan Pak Yaumil. Ya, selamat malam Ibu Bapak semua. Sebelum mulai, saya mau minta maaf dulu ya. Ini laptop saya dari sore tadi, saya coba nyalakan kameranya nggak bisa. Jadi saya minta izin nggak menyalakan kamera, karena kalau Anda lihat di partisipan, kamera saya nggak ada. Ini dari sore tadi saya otak-atik nggak bisa. Jadi saya mohon maaf sekali kamera tidak bisa nyala. Yang penting suara saya terdengar jelas ya. Saya cek Terdengar sound dulu jelas, ya. Pak. Oke, terdengar jelas ya. Oke. Saya mulai ya. Saya izin share materi. Oke. Materinya malam hari ini judulnya edifikasi. Ya. Edifikasi ini sebenarnya adalah ilmu dasar. Saya langsung mulai aja ya Ibu Bapak ya. Edifikasi ini adalah ilmu dasar yang Ibu dan Bapak kalau mau sukses di bisnis jaringan, kalau mau sukses di bisnis network marketing harus menguasai ya teknik-teknik di edifikasi. Tapi sebenarnya edifikasi ini sederhana kok, gampang banget. Ya gampang banget. Nanti kayak saya jelaskan lebih detail di belakang. Ya tapi sekali lagi kalau Anda ingin punya bisnis yang besar dan cepat dan kuat, nah Anda harus mau melakukan yang namanya edifikasi. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas mengenai 5W dan 1H. Ya, 5W dan 1H dari edifikasi. What, why, who, when, where, dan how-nya. Bagaimananya ya. Oke, kita mulai ya Ibu Bapak. Nah, kita mulai dulu dengan what-nya. Apa sih edifikasi itu? Ya, apa itu edifikasi? Edifikasi adalah, nah ini dia. Kelihatan nggak di layar? Tutup dulu ya. Terlihat, Pak. Ya jelas ya, edifikasi adalah mempromosikan. Nah, jadi edifikasi dengan promosi itu hampir sama ya, hampir sama, beda-beda tipis lah. Ya kita mempromosikan pihak ketiga secara tulus. Kalau kita promosi kita nggak perlu secara tulus, tapi kalau edifikasi kita harus lakukannya secara tulus. Ya, secara tulus dari hati kita yang paling dalam. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi sekali lagi, edifikasi adalah mempromosikan pihak ketiga secara tulus. Sehingga apa? Sehingga pihak ketiga itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prospek Anda. Ya.
jika pihak ketiga tadi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prospek Anda dan bisa memberikan kekuatan balik kepada Anda. Ya, itu yang dikatakan dengan edifikasi. Sekali lagi saya garis bawahi, edifikasi dilakukan secara tulus. Semakin tulus Anda mengedifikasi, biasanya bisnis Anda akan semakin besar, gitu ya. Oke, ini apa itu edifikasi? Sekarang yang contoh edifikasi di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya setiap hari, Ibu Bapak semua, yang namanya manusia itu melakukan yang namanya edifikasi atau promosi. Saya sudah katakan edifikasi dan promosi itu beda-beda tipis. Ya. Setiap manusia di dunia ini menjalankan MLM. Sebenarnya setiap manusia di dunia ini menjalankan bisnis jaringan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pebisnis-pebisnis jaringan. Setiap orang melakukan itu. Apa itu yang dilakukan oleh setiap pebisnis jaringan dan juga dilakukan oleh setiap orang, yaitu edifikasi atau promosi. Saya kasih contoh ya, Anda makan bakso enak, atau sate enak, nasi goreng enak, misalnya gitu ya. Apapun yang Anda makan enak, lalu Anda promosikan ke orang lain, Anda edifikasi tukang bakso itu, maka teman Anda makan di tempat itu. Ya kan, itu sudah contoh sehari-hari. Ya, atau kita nonton film misalnya di bioskop, menurut kita film tersebut bagus gitu ya, terus kita cerita, kita promosikan, kita edifikasikan film tersebut teman-teman kita, itu juga pekerjaan yang setiap hari kita lakukan tanpa kita sadari gitu. Jadi setiap hari setiap orang di dunia ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan juga oleh orang-orang MLM. Wajar kalau saya katakan, atau ini katanya Eric Worre ya, atau katanya Big L ya, di buku-bukunya itu setiap orang melakukan MLM setiap hari, tapi mereka tidak sadar sebenarnya mereka sedang menjalankan bisnis MLM. Sayangnya mereka nggak dibayar. Kalau kita kan dibayar, ya. Kalau kita mempromosikan FAI atau kita mengedifikasi FAI, kita dibayar gitu ya. Apalagi yang kita lakukan, misalnya ini, ya kalau Anda tahu setiap buku, kalau Anda baca buku-buku ya, itu setiap buku itu nggak mungkin. Dia pasti ada proofreader di depannya itu, ada pembaca yang ada orang lain yang diminta untuk menilai buku tersebut gitu ya, memberikan penilaian, namanya proofreader, mengatakan bahwa orang-orang tersebut mengatakan bahwa buku ini bagus, Anda harus baca dan sebagainya. Itu juga contoh bentuk dari edifikasi, pihak ketiga yang bercerita bahwa buku itu bagus, bukan pengarangnya sendiri yang bercerita ya. Atau contoh terakhir, Anda tahu ini gedung apa? Ini gedung putih ya. Gedung putih itu juga melakukan edifikasi, juga melakukan promosi. Jadi gini, kalau setiap kali Presiden Amerika itu ya kebijakannya ditentang oleh masyarakat misalnya gitu ya, itu yang menjawab bukan gedung putih. Gedung putih tidak akan menjawab penentangan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dari Presiden Amerika. Yang menjawab siapa? Nah, gedung putih meminta pihak ketiga yang menjawab, yaitu siapa? Para ahlinya gitu. Para ahlinya yang akan menjawab masalah-masalah yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Ketiga yang bicara berikutnya. Nah, kalau contoh edifikasi di bisnis ini seperti ini nih Ibu Bapak semua. Contoh edifikasi di bisnis FAI. Ini Anda mengedifikasi upline Anda, ya Anda mempromosikan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu adalah upline Anda memberikan kekuatan kepada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tersebut bisa, upline Anda ini bisa mempengaruhi prospek Anda gitu. Ya, ini biar dia punya pengaruh, biar dia punya kekuatan. Lalu si upline ini juga bisa mulai, jadi seperti itu, saling dukung mendukung gitu, saling tolong menolong dan sebagainya ya. Prosesnya seperti ini kurang lebih. Ya, Anda bisa lihat di layar. Ini Anda dengan upline Anda saling mengedifikasi satu. Anda harus mulai dulu ke upline Anda, nanti upline Anda akan mengembalikan edifikasinya kepada Anda. Ya, sehingga apa? Sehingga timbullah respect dari si prospek kepada upline Anda, karena Anda sudah mengedifikasi upline Anda. Prospek Anda menjadi respect, menjadi hormat kepada upline Anda. Apapun yang dikatakan oleh upline Anda biasanya akan didengar oleh prospek Anda karena Anda sudah mengedifikasinya. Ya, sudah mempromosikan tadi pihak ketiga. Lalu juga timbul trust, ya, timbul sehingga prospek Anda yang tadinya tidak trust kepada Anda menjadi trust kepada Anda. Seperti itu ya, ini prosesnya. Oke, kalau Ibu Bapak semua ingin mencatat, menurut saya jangan dicatat ya, didengarkan saja. Nanti saya kasih kesempatan Ibu Bapak untuk men-screenshot ya, karena jangan screenshot dulu karena masih banyak slide-slide di belakang, dan juga jangan mencatat, dengarkan saja dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan, nah pertanyaannya baru dicatat. Oke, saya lanjut ya. Sekarang kita bicara why.
Ya, kenapa edifikasi itu penting? Nah, edifikasi itu penting karena kita ingin mempercepat pertumbuhan jaringan kita, gitu ya. Anda ingin mempercepat pertumbuhan jaringan Anda. Kalau Anda lambat-lambat membangun pertumbuhan jaringan, maka momentum tidak akan pernah terjadi. Nah, Anda ingin terjadi momentum di grup Anda, di bisnis Anda. Oleh sebab itu, Anda harus lakukannya secara cepat. Ya, secara cepat pertumbuhannya. Nah, untuk bisa secara cepat pertumbuhannya, Anda perlu melakukan edifikasi lebih sering, lebih baik. Ya. Nah, mentransfer power Anda, ya, mentransfer power Anda tidak dapat membangun bisnis ini sendirian dengan cepat. Anda perlu kekuatan dari pihak ketiga. Sekali lagi ya, kalau Anda bangun sendirian, Anda akan lelah, Anda akan perlu proses lebih lama, dan biasanya lemah, nggak kuat jaringan Anda. Tapi dengan Anda memberikan edifikasi kepada pihak ketiga, maka jaringan Anda akan berkembang lebih cepat, kuat, solid, ya, dan lebih besar seperti itu. Oke, ini why-nya. Sekarang who-nya. Ya, siapa yang diedifikasi? Apa yang diedifikasi? Ya, siapa yang diedifikasi? Tentunya perusahaan FHI beserta manajemen, jajaran manajemen itu perlu diedifikasi. Ya, bagaimana cara edifikasi FHI dan manajemen? Anda bisa tanya kepada para upline Anda, yang pasti banyak sekali yang bisa diedifikasi. Ya, perusahaan ini misalnya solid, masih baru, peluangnya masih besar, dan sebagainya lah. Ya, komitmen membangun bisnis ini, Bu Susan membangun bisnis ini di Indonesia, komitmen manajemen juga berpengalaman dan sebagainya. Oke. Lalu Anda juga bisa mengedifikasi produk, ya, dan marketing plan-nya. Produk FA ini nggak ada duanya, nggak punya kompetitor, ya, punya studi klinis yang banyak, bekerja sama dengan pabrik besar yang punya 175 tahun dan sebagainya lah. Juga marketing plan-nya belum ada tandingannya dan sebagainya. Anda bisa edifikasi marketing plan-nya juga edifikasi FAI gitu ya. Maksudnya penghasilannya besar tapi dengan modal yang kecil gitu, modal yang terjangkau. Ya. Lalu Anda juga bisa edifikasi sekolah bisnisnya, ya. Forever Super Team ini adalah sekolah bisnisnya. Ya, seperti malam hari ini Ibu Bapak semua sedang belajar di forum pendidikannya FOS, ya, Forever Super Team. Nah, ini juga bisa diedifikasi karena banyak orang juga bertanya kalau dia mau bergabung ke bisnis jaringan tuh dia tanya pendidikannya ada nggak gitu. Nah, alhamdulillah FAI sudah punya support system namanya Forever Super Team. Jadi ini tempat kita belajar sama-sama. Oke, lalu edifikasi upline, ya, upline Anda, khususnya upline Anda yang membantu Anda langsung, itu Anda perlu sekali edifikasi. Ya, dan cara mengedifikasi upline itu jangan semuanya dipakai dulu. Kalau saya pakai yang paling dekat dulu, jangan semuanya dihambur-hamburkan gitu di atas. Makanya beruntunglah ibu bapak semua yang punya upline banyak nih berjejer di atas. Bayangkan saya cuma punya upline satu, Pak Hendra bahkan nggak punya upline gitu, jadi dia nggak bisa mengedifikasi siapa lagi di atasnya gitu. Bayangkan itu, kalau Anda punya 5 upline, jangan 5-5-nya langsung diedifikasi sekaligus, satu-satu pakainya, yang paling dekat kepada Anda. Nanti kalau ini sudah terpakai luas, Anda naik lagi ke upline berikutnya dan seterusnya. Ya, Anda gunakan dengan baik, dengan bijaksana upline-upline Anda tersebut. Anda edifikasi. Ya, begitu juga dengan downline Anda. Jadi Anda diedifikasi oleh downline, ya kan? Tapi Anda harus kembalikan edifikasi tersebut kepada downline Anda. Jadi jangan Anda telan sendiri. Jangan jadi big shot gitu. Jangan semuanya Anda diedifikasi oleh downline lalu Anda merasa paling hebat sendiri. Enggak. Anda harus kembalikan edifikasinya kepada downline Anda tersebut. Ya, jadi Anda berbagi kekuatan tadi. Nah, kalau Anda berbagi kekuatan tadi, Anda bisa mendapatkan leader-leader baru, ya. Akhirnya ujung-ujungnya Anda bisa dapat time freedom. Ya, kalau Anda ambil sendiri semuanya, maka nanti Anda sendiri yang bertanggung jawab, Anda sendiri yang bekerja, downline nggak bisa bekerja karena Anda ambil semua edifikasinya. Ya, Anda nggak akan pernah bisa passive income. Anda nantinya terjebak di active income. Oke, dan juga Anda perlu edifikasi alat bantu. Semua alat bantu, ya, termasuk pertemuan malam hari ini adalah alat bantu. Anda harus bisa mempromosikan, mengedifikasikan pertemuan ini kepada semua downline-downline Anda untuk hadir, ya, atau acara-acara BP kita, ya, Zoom maupun offline itu Anda promosikan, Anda edifikasikan, ya. Lalu juga nggak kalah penting juga Anda edifikasi crossline. Tapi kalau edifikasi crossline jangan berlebihan sampai bahkan mengalahkan Anda mengedifikasi upline, itu salah besar. Jangan sampai Anda mengedifikasi crossline Anda lebih hebat daripada upline Anda. Ya, karena yang paling berkepentingan membantu Anda tentunya adalah upline Anda, bukan crossline Anda. Crossline Anda edifikasi secukupnya saja, ya. Secara tulus juga tapi, ya, jangan karena dia lebih kecil lalu kita nggak tulus mengedifikasi crossline, nggak begitu juga, ya. Oke, lanjut ya. Ini yang who. Nah, sekarang yang when. Kapan kita mulai mengedifikasi? Nah, gampang. Kapan kita mulai edifikasi? Kapan saja. Kapanpun. Jadi nggak harus nunggu. Kapanpun, kapan saja kita harus edifikasi terus. Ya, nggak ada kenal waktu dia.
setiap saat kita mengedifikasi. Oke, where, di mana, ya, di mana, ya di mana saja, dimanapun, semua tempat kita edifikasi. Jangan cuma di pertemuan khusus, enggak. Bahkan di pertemuan non khusus gitu, misalnya kita lagi jalan sama downline kita, kalau kita lagi jalan sama prospek kita edifikasi aja upline kita, ya. Dan nggak harus ada upline kita di situ gitu. Kalau saya lebih suka mengedifikasi upline saya tanpa ada upline saya di situ, biar dia punya kekuatan lebih kuat gitu. Kalau ada dia di situ, kekuatannya jadi lebih lemah karena orangnya ada di situ. Tapi kalau orangnya nggak ada, itu jadi penasaran nih si prospek. Seperti apa sih upline-nya Pak Yomil yang diceritakan hebat itu gitu ya. Jadi dimanapun dan di mana saja ya. Nah, di mana saja itu, terutama di home meeting ya. Kalau kita lagi lakukan home meeting, kita harus edifikasi semuanya, edifikasi yang tadi sudah dijelaskan, FAI dan manajemennya, produk dan marketing plan-nya, ya, upline-nya, gitu ya, FOS-nya, sekolah bisnisnya, downline-nya, alat bantunya dan sebagainya, ya. Begitu juga di tabletop, edifikasi semuanya yang tadi harus diedifikasi. Business preview juga gitu. Pada saat kita lagi business preview di kantor atau BOP ya, di tempat lain namanya BOP, di sini namanya business preview, juga harus edifikasi. Begitu juga di follow up dan sebagainya. Oke, ini yang where. Nah, sekarang how-nya. Nah, ini dia nih, Ibu Bapak semua. Kalau Anda mau nge-screenshot, nanti saya kasih waktu untuk screenshot ya. Ini how-nya. How-nya itu gini, edifikasilah kerja dan prestasinya si upline tadi. Ya, edifikasi kerja dan prestasinya. Sebisa mungkin jangan mengedifikasi penghasilan, kecuali Anda tanya dulu ke upline Anda. Boleh nggak upline saya tunjukkan penghasilan Anda? Kalau upline-nya bilang boleh, ya silakan. Tapi kalau upline-nya bilang jangan, jangan. Karena ini menyangkut privasi. Ya, Anda minta izin dulu. Oke, ada beberapa upline yang tanyakan ke si upline dulu ya, boleh nggak diperlihatkan penghasilannya. Nah, edifikasi kerja dan prestasinya serta sebisa mungkin jangan mengedifikasi penghasilan. Lalu edifikasi sebaiknya dilakukan saat tidak ada orangnya. Kenapa? Biar si prospek salah tingkah gitu. Kalau di depan si upline kita edifikasi upline ini suka salah tingkah gitu. Ya, biar dia nggak salah tingkah. Kasihan juga kalau upline kita salah tingkah di depan prospek. Nah, penasaran untuk ketemu gitu ya. Dan juga jangan edifikasi prospek. Nah, ini suka salah nih. Nanti saya kasih contoh di belakang. Kita suka terbalik gitu. Kita bukan mengedifikasi upline, justru kita mengedifikasi prospek kita gitu. Kita justru memberikan kekuatan kepada prospek kita. Nah, itu salah besar. Kalau kita beri kekuatan kepada prospek kita dan tidak memberikan kekuatan kepada upline sehingga upline kita lemah, apa yang terjadi? Prospek kita merasa dia lebih hebat. Nah, pada saat dia merasa lebih hebat dari upline kita, apapun yang dikatakan oleh upline kita, si prospek nggak mau dengar. Ya, karena kekuatannya ada di prospek, bukan ada di upline. Yang benar adalah Anda mengedifikasi upline Anda sehingga kekuatannya ada di upline. Gitu. Ya, sehingga oleh si upline Anda tadi, kalau si upline itu katakan sesuatu dan akhirnya si prospek menjalankannya, kira-kira yang untung siapa? Ya tentunya yang untung si prospeknya kan, tapi Anda juga ketiban untung gitu kan. Tapi kalau sebaliknya Anda mengedifikasi si prospek Anda, akhirnya prospek Anda nggak mau dengar apa kata upline Anda, akhirnya Anda rugi gitu, dia juga rugi gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan edifikasi prospek. Nah, contoh edifikasi di home sharing ini saya kasih contoh ya. Bagaimana sih cara kita edifikasi di home sharing? Salah satunya khusus bagi upline Anda. Misalkan Anda home sharing di rumah nih, lalu Anda punya mobil nih di garasi Anda. Cuma ada satu misalnya mobil Anda di situ. Keluarkan mobil Anda kalau perlu. Keluarkan mobil Anda, parkir di jalan. Biarkan garasi Anda diisi oleh kendaraannya upline Anda. Kalau upline Anda datangnya naik mobil, biarkan dia parkir di situ. Kalau upline Anda datangnya naik motor, biarkan dia parkir di tempat mobil Anda. Ya, justru kalau dia naik motor lebih hebat edifikasinya. Kenapa? Orang lihat nih, ih gila ini orang datang naik motor, tapi dihormati sedemikian rupa oleh tuan rumah. Ini berarti yang naik motor ini nggak sembarangan orang nih, walaupun dia naik motor. Gitu. Nggak sembarangan orang nih, kita harus dengarkan. Jadi berikan tempat parkir khusus bagi upline Anda. Ya, siapkan tempat duduk spesial. Nah ini juga Anda harus siapkan tempat duduk spesial bagi upline Anda. Jangan disamakan dengan prospek. Misalkan prospek Anda duduk di bangku-bangku lipat gitu, upline Anda duduk di sofa misalnya, dibedakan. Ya, sebisa mungkin dibedakan. Oke, bawakan tas atau barang bawaannya. Ya, bawakan tas atau barang bawaannya. Jadi dari jauh sudah dibawa, ya seperti itu. Dan para upline yang membawa barang juga jangan sungkan untuk memberikan barang tersebut kepada downline-nya.
Karena ini adalah bagian dari sistem. Kalau Anda sungkan, akhirnya proses edifikasinya tidak berjalan. Padahal Anda perlu memberikan barang Anda sebagian lah, bos semuanya sebagian kepada si tuan rumah atau kepada donatur sehingga terjadi proses edifikasi. Kalau barang-barang Anda dibawakan oleh donatur Anda, itu biasanya prospek juga akan berpikir ini pasti orang hebat nih. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Berikan minum yang berbeda dengan prospek Anda kasih minum aqua gelas misalnya gitu ya. Maka upline Anda dikasih minum sirup lah gitu ya, atau apalah Coca-Cola misalnya atau apa ya, soft drink dan sebagainya. Oke. Pokoknya dibedakan aja sehingga dia menunjukkan bahwa orang ini orang penting gitu. Yang datang orang penting. Lalu perkenalkan dan buka acara home sharing dengan benar dan baik ya. Jangan katakan terima kasih kepada prospek ya, sekali lagi jangan katakan terima kasih kepada prospek Anda, tapi katakan terima kasih kepada upline Anda ya. Ini contoh narasinya nih. Nah, ini contoh narasi membuka home sharing. Ya, ini saya kasih contoh. Maaf, ini kalau mau di screenshot silahkan di screenshot. Saya kasih waktu 5 detik kalau mau di screenshot silahkan. Oke, sudah ya. Sekarang ini contoh narasi yang benar ya. Katakan begini, ibu bapak semua, senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Ya, jangan katakan terima kasih ya, tapi katakan senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Sesuai undangan saya kepada Anda, siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Ya, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rekening bank kita. Contoh aja ya, nanti narasinya ibu bapak bisa buat sendiri lah, tapi ini cuma contoh. Tapi yang pasti jangan katakan terima kasih. Katakanlah senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Sesuai undangan saya kepada Anda, siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah informasi yang sangat bagus. Ya. Dan mic yang nyala itu. Next ya. Nah, kita sangat beruntung acara ini bisa dihadiri oleh rekan saya yang lebih senior. Jangan katakan upline, katakan aja rekan saya yang lebih senior ya. Beliau sangat sibuk, tapi beliau menyempatkan hadir hari ini di acara ini. Jadi kita beruntung banget nih ya, beliau yang sudah sangat sibuk menyempatkan diri untuk hadir ya. Nah, lalu beliau berlatar belakang ya, ceritakan aja latar belakangnya apa, saya nggak tahu ya, sesuai dengan upline Anda yang hadir. Beliau organisasi bisnisnya sangat besar, sangat berkomitmen, dan beliau banyak membantu rekan bisnis beliau. Beliau sudah membuktikan bla 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 gitu ya, tapi nggak usah sebutkan penghasilan kalau beliau nggak mau disebutkan penghasilannya. Oke, mari kita sambut Bapak atau Ibu siapa. Nah, ini silakan di screenshot. Saya kasih waktu 5 detik. Nanti boleh ya Ibu Bapak bisa bisa diedit sendiri ya mau seperti apa, tapi ini kerangkanya kurang lebih seperti ini. Jangan katakan terima kasih. Kita profesional membuka home sharing kita. Nah, contoh edifikasi di bisnis apa juga ya, kalau bisnis preview itu dilakukan di sebuah gedung dan memang harus ada lapangan parkir, taruh upline Anda mobilnya di parkiran yang paling depan. Ya, paling dekat dengan pintu masuk, jangan jauhan di jalan jauh-jauh gitu dari ujung sana gitu. Usahakan tempatkan parkir khusus di depan pintu masuk, kosongkan itu buat mobilnya upline Anda ya. Lalu siapkan tempat duduk yang lebih spesial buat beliau ya. Sama bawakan tas atau barang bawaannya ya, ini sama juga berikan minum yang berbeda dengan prospek Anda. Lalu perkenalkan dan buka acara bisnis previewnya dengan benar dan baik. Ya, jangan katakan terima kasih kepada prospek Anda, tapi katakan terima kasih kepada upline Anda. Terima kasih Bapak, siapa misalnya Bapak Hendra, karena Bapak sudah menyempatkan hadir ke rumah saya atau ke bisnis preview siang hari ini untuk menjelaskan sebuah konsep usaha yang bisa menguntungkan kita semua. Ya. Nah, ini contoh pelaksanaan edifikasi setelah bisnis preview. Nanti setelah bisnis preview, ya jangan bubar, jangan langsung bubar. Oke, biasanya langsung bubar nih. Nah, ini saya jelaskan, Ibu Bapak semua jangan langsung bubar. Caranya bagaimana? Kumpulkan prospek Anda, setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan prospek Anda dari jauh ya, dari jauh sudah katakan kepada prospek Anda seperti ini. Sini deh, Budi, sini Bud. Itu upline saya tuh, nah katakan seperti ini. Bud, sini Bud. Itu upline saya sih. Itu apa yang saya maksud kemarin. Ingat nggak yang saya ceritain mengenai Pak Hendra misalnya? Saya cerita kemarin kan mengenai Pak Hendra, saya edifikasi Pak Hendra. Nah itu Bud, itu orangnya. Ya, kamu boleh bertanya apapun kepada beliau. Ini dari jauh ya, dari jauh. Jangan mendekat ke Pak Hendra dulu. Dari jauh sebelum Anda mendekat ke Pak Hendra, Anda sudah katakan ke si Budi, Bud, itu loh orangnya yang saya maksud kemarin. Itu upline saya yang saya maksud kemarin. Kamu boleh bertanya apapun ke beliau, ke Pak Hendra, tapi lu setelah nanya, Bud, dengarkan baik-baik ya apa yang beliau katakan. Nah, itu kita harus ngomong dari jauh. Lalu setelah kita katakan itu ke si prospek kita katakan itu ke si Budi, kita bawa si Budi tadi mendekat ke Pak Hendra. Kita perkenalkan kepada upline kita, Pak Hendra, ini prospek saya Budi.
Silakan, Bud. Kamu boleh bertanya kepada Pak Hendra apapun, tapi tolong didengarkan ya. Nah, sudah selesai. Ya, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Saya ulangi, jangan lakukan ini. Anda bawa prospek Anda ke upline Anda, lalu Anda edifikasi prospek Anda. Pak Hendra, Budi ini hebat loh Pak Hendra. Budi ini direktur utama sebuah perusahaan. Dia bla bla bla, dia sukses gini. Terus Pak Hendranya malah nggak diidentifikasi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kekuatannya justru ada di Budi, bukan di Pak Hendra. Kalau kekuatannya ada di Budi, apa yang terjadi? Budi nggak akan dengar, dia akan merasa dirinya lebih hebat. Dia nggak akan dengar apa yang dikatakan oleh Pak Hendra. Kalau dia nggak dengar apa yang dikatakan oleh Pak Hendra, oleh upline Anda, yang rugi siapa? Anda yang rugi. Dia yang rugi. Ya, makanya Anda jangan Anda jangan edifikasi prospek Anda. Yang Anda harus edifikasi adalah upline Anda. Sehingga upline Anda punya kekuatan tersebut. Ya, seperti itu. Oke, lalu pada saat Anda sudah memperkenalkan kepada upline Anda mundur. Ya, jangan edifikasi prospek Anda, lalu Anda mundur beberapa langkah ke belakang. Hanya beberapa langkah ya, mungkin cuma 2 atau 3 langkah. Jangan terlalu jauh mundurnya. Biasanya nih kalau udah dikenalin, si orang ini nih prospeknya udah dikenalin, dia kabur. Si orang ini kabur, yang bawa prospek itu kabur. Andanya kabur, jangan kabur. Anda hanya mundur 2 atau 3 langkah di belakang prospek Anda tersebut. Anda coba mendengarkan apa yang dikatakan oleh upline Anda kepada si Budi tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Hendra kepada si Budi tadi. Kenapa Anda nggak boleh kabur? Karena kenapa Anda nggak boleh kabur? Saya ulangi ya, kenapa Anda nggak boleh kabur? Karena si upline Anda tadi, Pak Hendra tadi, hanya bicara sebentar aja dengan si Budi. Jangan kelamaan, jangan Anda biarkan si Budi bicara lama-lama ke Pak Hendra. Nanti apa yang terjadi? Kalau dia bicara terlalu lama, akhirnya dia merasa lebih dekat dan sebagainya, bahkan tuker-tukeran handphone. Besok-besok omongan Anda nggak didengar. Dia udah punya akses langsung ke Anda. Ya, jadi jangan lama-lama. Upline juga harus ngerti bahwa jangan lama-lama bicara kepada si Budi. Cukup bicara 2-3 menit gitu, nanya sederhana aja, kasih motivasi dikit, tapi yang paling penting adalah bukan itu. Yang paling penting adalah si upline ini, ya, si upline ini mengedifikasi balik Anda. Pak Budi, Anda beruntung loh. Anda beruntung sekali. Anda diperkenalkan bisnis ini oleh Pak Adam misalnya. Karena Pak Adam itu pengusaha muda gitu ya, komitmennya tinggi, organisasinya besar, beliau dicintai oleh Anda perlu dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Adam. Nah, itu Pak Hendra memberi kekuatan balik kepada Pak Adam. Pak upline memberi kekuatan balik kepada Anda. Makanya Anda jangan pergi jauh-jauh dan jangan ada di situ. Kalau Anda di situ nanti Anda salah tingkah lagi di edifikasi sama upline. Makanya mundur 2-3 langkah. Nah, setelah si upline ini bicara 2-3 menit, ya Anda tarik Budi tadi. Udah Bud, cukup. Saya rasa segitu aja dulu Pak Hendra. Terima kasih waktunya ya. Saya untuk sementara si Budi saya tarik dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak Hendra. Nah, setelah itu Anda minggir berdua dengan Budi, udah ngobrol aja sana terserah. Tapi itu prosesnya Ibu Bapak semua. Ya, silakan di screenshot. Saya kasih waktu 3 detik. Oke. Hukumnya adalah ya, ini hukum yang berlaku di edifikasi. Anda bisa mengedifikasi siapa saja atau apa saja. Ya, dan apa saja kecuali diri Anda sendiri. Jadi bayangkan kalau Anda bilang Anda hebat, masakan Anda enak, orang nggak percaya. Ya, jadi jangan pernah edifikasi diri sendiri, kan orang nggak akan percaya, karena itu Anda sendiri yang ngomong ke diri Anda sendiri, kan, mengenai diri Anda sendiri. Biarkan orang ketiga yang bicara mengenai kehebatan Anda. Ya, makanya sebelum itu Anda beri kekuatan dulu kepada orang ketiga tadi, atau kepada pihak ketiga tadi, gitu ya. Nah, terus ya, dilakukan balik, jangan lupa mengedifikasi balik, jangan semuanya ditelan sendiri, karena edifikasi ini seperti pisau bermata dua. Ya, saya ulangi, seperti pisau bermata dua. Kalau kita terlalu banyak makan edifikasi dari downline atau dari siapapun atau dari support system, kita terlalu banyak edifikasi, biasanya saya mau cerita nih, saya udah 30 tahun lebih melihat proses ini, biasanya orang tersebut jadi sombong. Nah, pas orang tersebut jadi sombong, selesai sudah bisnisnya. Nah, bagaimana biar kita nggak sombong, bagaimana biar kita tidak terbebani sendiri oleh edifikasi sedemikian hebat, kita edifikasi balik downline kita. Kita bagi kekuatan kita ke dia lagi, sehingga dia juga punya kekuatan yang sama, gitu ya. Jadi jangan ditelan sendiri semuanya. Oke. Lalu jangan edifikasi prospek, ya, ini hukum yang berlaku. Nah ini juga penting, harus diajarkan ke grup. Ya jangan begini Ibu Bapak semua, Anda pikir downline Anda pasti ngerti lah gitu. Enggak juga. Downline Anda, kenapa saya lebih jelaskan ini detail kepada Ibu Bapak semua? Karena memang edifikasi ini kita nggak bisa sekonyong-konyong berharap downline kita paham gitu. Memang harus diajarkan. Ini harus teamwork. Kita harus bekerja tim. Bilang sama dia, nanti kalau saya datang kamu begini ya. Nanti saya akan begini juga ke kamu. Kamu akan bawakan tas saya, kamu buka pertemuan dengan baik, kamu siapkan tempat
parkir khusus juga gitu, enggak juga. Ini memang harus diajarkan. Tapi juga kita katakan mereka nanti akan edifikasi kamu kembali dan seterusnya. Nah, ini teamwork yang harus diajarkan. Jadi jangan sungkan Anda mengajarkan dan melakukan ini kepada downline Anda dan ke diri Anda sendiri. Ya, harus diajarkan ke grup. Edifikasi saya karena begini untuk kepentingan kamu sendiri. Nanti saya akan edifikasi kamu balik. Jadi jangan diminta tapi diajarkan. Ya, oke. Nah, ini yang juga mau saya edifikasi dan promosikan. Beruntung banget nih Ibu Bapak semua. Kita masih bicara tanggal 3 Maret. Ya, beruntung banget karena acara ini tanggal 18. Sedangkan kalau kita bicara ini tanggal 19, malam hari ini tanggal 19, sudah lewat. Ya, jadi beruntung nih kita masih bicara tanggal 3. Datang Ibu Bapak semua ke sukses seminar ini. Ya, orang-orang yang sukses di bisnis jaringan itu orang-orang yang hadir ke pertemuan-pertemuan besar seperti ini. Saya belum pernah lihat ya leader-leader besar gitu ya yang punya jaringan besar itu tidak hadir ke pertemuan-pertemuan sukses seminar seperti ini. Apalagi ini sukses seminar kita yang pertama yang dilakukan oleh FHI dan FOS. Pastikan Anda hadir, apalagi pembicaranya upline kita semua, orangnya sudah sangat hebat lah gitu. Sudah nggak perlu diedifikasi, gue mengedifikasi beliau. Aduh, sayang banget ya. Pastikan Anda hadir. Saya sih yakin 380 orang ini hadir semua ya, tapi bukan Anda yang saya maksud. Mestinya Anda ngajak teman Anda juga gitu. Mestinya masing-masing dari Anda ngajak 10 orang. Ya, bukan datang untuk diri sendiri, enggak. Jangan sukses sendiri, Bu Bapak. Datang rame-rame. Tiketnya hanya 150.000. Ya, hadir. Kapan lagi kita dengar cerita suksesnya Pak Hendra? Pengen nggak sih belajar dari orang yang sudah sukses? Ya, 2 tahun berturut-turut jadi master, punya income besar, ya, gitu kan? Pengen nggak sih belajar dari situ? Ya, kalau Anda pengen menghemat waktu, ya, ujung-ujungnya Anda sukses juga nih misalnya ya, Anda jadi legend juga lah, amin, saya doakan. Tapi kalau jadi legendnya 10 tahun, pilih mana jadi legendnya 2 tahun? Ya, pastinya kalau Anda cukup cerdas nih Ibu Bapak, Anda pengen jadi legendnya belum dong? Ya kan? Nah, kalau Anda ingin lebih cepat, hadir ke pertemuan ini. Undang lebih banyak prospek Anda. Ya, jangan disia-siakan ini sampai dengan hal dikit tiket tersebar. Ya, nanti saya jamin Ibu Bapak semua, saya jamin ya, satu hal nih, pegang omongan saya ya. Anda hadir, Anda menyesal. Saya ulangi ya, Anda hadir ke pertemuan ini, Anda menyesal. Anda menyesal tidak membawa lebih banyak orang. Jangan sampai Anda menyesal tidak membawa lebih banyak orang. Itu kalau Anda hadir. Kalau Anda nggak hadir, Anda lebih menyesal. Saya nggak perlu sebutkan lagi. Kalau Anda tidak hadir, Anda lebih menyesal lagi. Ya, pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Oke, pastikan Anda hadir beserta grup Anda. Itu saja dari saya untuk untuk penjelasan edifikasi. Silakan saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Begitu, Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Jaumil untuk penjelasannya luar biasa sekali ya teman-teman semua. Jadi tadi sudah dibawakan materi tentang edifikasi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya nih mengenai materi tadi edifikasi, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat bisa, ataupun juga bertanya langsung dengan menyalakan mikrofon dan juga kameranya ya. Nanti bisa disebutkan nama dan kota dari mana. Seperti itu ya. Dan dari kolom chat ini sepertinya sudah ada pertanyaan nih Pak Yomil, saya bacakan ya. Ini dari Ibu atau Bapak Ai Alhamid. Selalu jadi orang kedua setelah upline ya Pak? Dan semua orang sukses lahir dari pertemuan. Jauh dari pertemuan, apakah jauh juga dari kesuksesan? Silakan Pak Yomil. Iya, ini Pak Ai ini dulu rekan bisnis saya, leader saya di tempat yang lama. Iya, ini saya nggak, ini bukan pertanyaan sih, jadi saya nggak perlu jawab. Tapi benar Pak Ai, saya setuju. Saya selalu menjadi orang kedua setelah upline. Ya, saya selalu berusaha memposisikan diri saya sebagai orang terbaik buat upline saya. Itu setuju saya ya.
memang lahirnya dari pertemuan. Nggak ada orang sukses yang tidak lahir dari pertemuan. Ya, terima kasih Pak Ai tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Jaumil dan Pak Ai, luar biasa sekali ya. Silakan teman-teman yang lain boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun boleh juga langsung bertanya dengan menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menginformasikan ya, seperti tadi juga sudah Pak Yaumil sampaikan ada acara untuk di tanggal 18. Nah, ini juga ada beberapa acara lainnya ya yang saya ingin share-kan. Nah, di sini sudah terlihat ya di layar. Nah, ini silakan untuk teman-teman semua untuk memfollow sosial media dari FHI. Ini ada YouTube-nya di Forever Healthy Indonesia Official. Instagram-nya ada di @foreverhealthy.id. Facebook-nya ada di Forever Healthy Indonesia. Telegram-nya ada di FHI Official. Dan TikTok-nya ada di @foreverhealthy.indonesia. Dan semuanya ini sosial medianya bisa teman-teman follow untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari FHI. Selanjutnya ada seminar kesehatan Dr. Winda ya yang diadakan rutin, dan ini di hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Tempatnya ada di kantor pusat FHI, acaranya jam 2 siang ya tepat. Dan minggu besok untuk temanya adalah Cocoflavanol untuk diabetes. Nah, selanjutnya tadi yang sudah disampaikan juga ya oleh Pak Jaumil, ada acara Success Seminar and Annual Rank Recognition. Ini harganya tiketnya Rp150.000, acaranya hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 2 siang. Tempatnya ada di Grand Cokro Hotel, dan itu di Daan Mogot ya, di Jakarta Barat. Tentu saja dihadiri oleh CEO kesayangan kita, Ibu Susan Barlin, dan juga Bapak Aris Hendrawardana, sebagai founder FHI. Dan ada Pak Yaumil Putra ya yang mengisi acaranya juga. Dan ada juga grand prize-nya juga, ada lucky draw-nya juga. Ini ada smartphone dan juga smartwatch. Pokoknya harus diikuti ya, ini acaranya sangat luar biasa ya, acara sukses seminarnya. Selanjutnya besok hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, jam 2 siang juga ada acara ya di kantor pusat FHI, acara bisnis preview yang akan diisi oleh Ibu Lisa Anggraini, Bapak Aris Hendrawardana, dan MC-nya ada Ibu Ulfa Zuhra. Nah, itu dia beberapa event FHI, harus selalu mengikuti ya, baik offline maupun online. Baik, silakan yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau mau sharing juga tidak apa-apa. Halo, Bu Sinta. Ya, Ibu, silakan. Ya, Ibu siapa? saya dari Ibu Ramayanti. Ibu Mau Ramayanti. bertanya sama Pak Yomil. Ini kan kebetulan ada teman baru gabung di Fakfak ya, dari Fakfak itu. Sementara teman ini kan mau mau merekrut yang di Manado. Terus kalau jarak jauh gini bagaimana edifikasinya Pak Yomil? Biar nanti beliau ngerti tuh si Mas Fahmi itu. Iya, Edifikasi jarak jauh maksudnya gitu. ya, sebenarnya edifikasi itu, ya terima kasih Bu Yanti ya. Sebenarnya Ya. edifikasi itu Bu Yanti bisa dilakukan baik jarak dekat maupun jarak jauh. Caranya bagaimana? By phone. By phone, misalkan tadi prospeknya siapa namanya Bu? Mas Fahmi dari Mas Fakfak. Fahmi. Oke, Ibu mau mengedifikasi siapa? Gini Pak, kemarin udah kita lakukan, alhamdulillah saya mengedifikasikan Bu Ayu ke Mas Fahmi. Alhamdulillah Mas Fahmi udah closing. Cuman ini Mas Fahmi mau praktek, ini kan Mas Fahmi baru masuk nih, mau praktek ke temennya yang ada di Manado. Jadi dia mengedifikasikan lagi ke saya ataupun ke Bu Ayu gitu. Ya, anjuran saya gini, yaitu terima kasih. Anjuran saya Pak Fahmi ini edifikasi Bu Yanti dulu, ya, yang lebih dekat dulu. Oke, jangan langsung pakai Bu Ayu, karena Bu Ayu kan posisinya lebih tinggi. Jangan dihambur-hamburin gitu, jangan ke Bu Ayu, jangan ke saya, jangan ke Pak Hendra dulu, sayang. Bu Yanti, Pak Fahmi ini kan punya upline 4 nih ya, kalau berdasarkan dari sponsorisasi. Nah itu di eman-eman gitu, disimpan-simpan. Pakai dulu yang terdekat, edifikasi dulu Bu Yanti. Misalkan gini, dia ngomong sama Pak Fahmi ini, bicara sama prospeknya yang di Manado, bro, gue punya teman bisnis nih, masih muda, ibu rumah tangga, tapi cekatan, energik. Tahu nggak,
dia luar biasa banget loh kalau menjalankan sebuah bisnis. Lu mau nggak gue kenal? Lu deketin deh apa yang kata dia. Kan kemarin kalau nggak salah lu lagi nyari pencet juga hot buttonnya. Misalkan gini, Pak Fahmi ini tahu misalkan temannya di Manado itu hot buttonnya adalah dia lagi mau renovasi rumah misalnya. Lu kan kemarin ngomong nih, bro, mau renovasi rumah kan. Nah, tahu nggak temen gua ini, Bu Yanti ini punya cara lo bagaimana bisa membantu lu merenovasi rumah lu gitu. Oke. Seperti itulah contoh edifikasi. Itu by phone juga nggak apa-apa. Ya, by phone juga nggak apa-apa. Justru sebaiknya by phone, jangan by WA. Ditelepon aja biar dia dengar nada bicaranya. Jangan cuma sekedar di WA. Kalau di WA kan datar-datar aja kan. Gitu, Bu. Nah, edifikasi dulu Ibu Yanti yang lebih dekat ke Pak Fahmi. Gitu caranya, Bu. Semoga terjawab ya. Iya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yomil untuk penjelasannya. Terima kasih juga ya Ibu Yanti. Baik, silakan yang lainnya boleh untuk bertanya langsung nih untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Atau boleh juga ditulis di kolom chat. Jadi saya tambahin dikit ya, Bu Sinta. Silakan Jadi Pak. pertanyaannya Bu Yanti ini bagus ya. Jadi Bu Yanti dan semuanya ke teman-teman semua di sini. Upline kita, walaupun dia tidak punya peringkat misalnya, dia masih baru. Tapi kalau kita mengedifikasinya dengan benar, maka prospek kita pasti mendengarkan apa kata si upline kita itu. Selama kita mengedifikasinya dengan benar. Ya, jadi nggak perlu dia punya pengalaman atau punya peringkat. Yang penting kita mengedifikasinya dengan benar, dengan tulus. Nah, bayangkan sebaliknya, kalau Pak Hendra nih sudah master gitu ya. Ini saya kasih contoh kutub yang berbeda nih, dua kutub yang berbeda. Pak Hendra sudah master, tapi Anda tidak bisa mengedifikasi Pak Hendra dengan benar. Anda cuek misalnya gitu ya. Itu juga nggak ada gunanya, walaupun lebih tinggi. Karena prospek Anda nggak tahu master itu apa sih. Ya kan? Master itu apa sih? Dia nggak tahu juga. Jadi kuncinya bukan di peringkat orang tersebut. Bukan di peringkat upline kita, tapi terus mengedifikasi upline kita. Saya kasih contoh tadi, saya lupa kasih contoh. Anda mau ngadain home sharing nih, gitu ya. Anda mau ngadain home sharing. Tadi kan sudah ada step-stepnya saya kasih. Tapi coba bayangkan step-step itu nggak Anda lakukan. Ya, Anda nggak lakukan. Lalu datanglah si upline Anda ini ke rumah Anda. Tasnya nggak dibawain, gitu ya. Panas-panas, keringetan, tasnya nggak dibawain. Kebetulan dia naik motor misalnya, atau jalan kaki misalnya. Naik Gojek misalnya. Terus Anda nggak bawakan tasnya, nggak kasih minum yang lebih spesial, nggak kasih tempat duduk yang spesial. Lalu Anda bukanya gini nih. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kumpulkan di sini untuk mendengarkan sebuah informasi. Tapi saya nggak tahu informasinya apa ya. Nanti tergantung orang inilah yang ngomong. Kita dengerin aja. Kira-kira prospek Anda percaya nggak sama plan Anda? Kalau Anda cara bukanya begitu. Padahal prospek Anda ini Pak Hendra misalnya, master misalnya. Kebetulan lagi datang naik Grab karena mobilnya lagi di bengkel misalnya. Master loh, hebat loh, penghasilannya besar loh. Tapi Anda bukanya dengan cara seperti itu. Anda nggak kasih minum yang spesial, nggak kasih tempat yang spesial dan sebagainya. Anda bukanya sembarangan. Walaupun Pak Hendra master, prospek Anda nggak akan mau dengar. Kenapa? Karena Anda salah mengidentifikasinya. Tapi coba bayangkan, saya kasih contoh yang kedua. Anda direktur sebuah perusahaan besar. Teman Anda yang hadir itu senior-senior manager plus direktur-direktur di perusahaan lain misalnya. Datanglah nih 15 orang nih undangan Anda, direktur semua. Lalu yang datang upline Anda ini mahasiswa. Naik motor dia. Tapi dikasih tempat khusus parkir motornya, persis di depan pintu masuk rumah Anda, ya, di garasi depan pintu masuk rumah. Oke, Anda biarkan dia masuk pakai sepatu misalnya, yang lain copot sepatu, dia biarkan pakai sepatu. Anda kasih tempat duduk yang paling nyaman di rumah Anda, di ruang tamu itu. Anda kasih minuman paling mahal di situ, yang lain dikasih air putih. Anda bawakan tasnya, kira-kira teman-teman direktur Anda itu, dan dia belum punya peringkat nih, apalagi belum punya peringkat ya, masih baru mulai nih, baru 2 minggu di depan Anda. Anda lakukan seperti itu, kira-kira teman direksi Anda yang hadir di ruang tamu, menghormati nggak si mahasiswa ini? Pasti menghormati, karena Anda sebagai tuan rumah, pasti direktur Anda tuh mikir gini, ih gila nih mahasiswa, anak muda nih, ini kalau diperlakukan seperti ini nih, pasti ini orang spesial nih, orang hebat nih, gitu. Jadi ingat sekali lagi Ibu Bapak semua, intinya adalah bukan peringkat upline kita. Ya, upline kita masih baru atau sudah lama, yang penting bagaimana kita mengedifikasi dengan benar si upline kita tersebut. Ya, sehingga dia punya kekuatan, sehingga dia bisa memberikan kekuatan kembali kepada Anda. Karena teman-teman Anda nggak mungkin percaya omongan Anda, percayanya orang ketiga. Nah, tapi orang ketiga itu harus dibangun dulu posturnya, harus dikasih kekuatan dulu, gitu ya, itu maksudnya. Oke, itu saya tambahkan sedikit. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yomi, luar biasa sekali ya, penjelasannya mendalam ya. Silakan teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang ingin sharing atau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silakan, kita masih punya banyak waktu ya, masih 10 menit lagi untuk tanya jawab. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan nih Pak Yaumil, semuanya sudah jelas ya atau penjelasan dari Pak Yaumil. Iya, Bu Sinta. Mungkin kita tutup saja ya Pak ya. Apa Bu? Kalau mau udah nggak ada pertanyaan, boleh ditutup. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Yaumil. Sebenarnya sudah semua ya. Saya cuma mungkin mengingatkan saja Ibu Bapak semua, hadirlah ke Sukses Seminar tanggal 18, beli tiket segera ya, ajak teman yang banyak. Oke, kalau seandainya gini Bu Bapak, saya tambahkan sedikit ya. Kalau seandainya cara promosinya bagaimana sih kalau sudah ada orang tanya mahal, ini mahal ya gitu. Tanya aja sama dia, mahal dibandingkan apa? Mahal dibandingkan masa depan lu yang gilang gemilang. Enggak lah, 150.000 tuh enggak mahal. Atau bisa katakan gini, kalau 150.000 tuh mahal, ya jangan sampai, oke, kalau 150.000 itu mahal, sekarang mahal, oke lah, saya terima. Tapi jangan sampai hidup lu 5 tahun ke depan, 150.000 masih mahal. Kalau 150.000 masih mahal 5 tahun ke depan, itu tandanya bahwa kamu hidupnya nggak berubah. Nah, kalau mau berubah, datang, luangkan 150.000. Ya, pastikan Bu Bapak semua itu tempatnya terbatas, dan saya yakin sekali ini fakta ya, ini bukan omongan Yaumil, ini fakta dimanapun orang yang punya bisnis terbesar adalah orang yang bisa menghadirkan paling banyak orang ke pertemuan. Ya, jadi pastikan Anda reserve tiketnya, sebarkan tiketnya, pastikan Anda hadir. Itu aja sih pesan terakhir dari saya buat Ibu Bapak semua. Ya, terima Baik. kasih Bu Sinta. Terima kasih banyak Pak Yaumil, terima kasih banyak juga Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Jangan lupa juga selalu mengikuti acara-acara FHI, baik offline maupun online, apalagi yang di tanggal 18 seperti yang disampaikan Pak Yaumil ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kendala. Saya undur diri, terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi. Malam, terima kasih Bu Ya, Sinta. selamat malam semuanya. Kasih Pak Jaumil, Mbak Sinta. Terima kasih Pak Hendra, hati-hati di jalan Pak. Selamat malam, Mbak Sinta. Selamat malam Ibu.